Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Punju Setiawan dari Toko Bangunan Online. Suatu ketika itu saya dalam perjalanan ke Gresik. Jadi saya bersama teman saya untuk saya nyeles mesin waktu itu ke daerah Osawilangun. Jadi saat itu di Demak di pojokan itu sebelum belok ke Kalianak itu ada pom bensin di situ. Kemudian karena kita naik sepeda motor, saya dibonceng. eh, Kemudian itu bensinnya habis ya. Eh, dan akhirnya kita ngepom dulu. Saya turun, kemudian saya melihat di pojokan itu ada ibu-ibu, mbah-mbah, sangat sepuh sekali. Saya nggak bisa pastikan umurnya itu berapa, tapi bisa dibilang sangat sepuh, jualan kacang rebus. Lalu dalam hati saya itu berkata, bukan berpikir ya, bilang begini, kasihan ibu-ibu ya. Ya udahlah saya beli aja tuh kacang godoknya itu, saya beli satu bungkus ya. Teman saya selesai ngisi bensin, kemudian kita naik lagi bersama-sama. Saya di belakang, saya nggado kacang begitu ya. Di tengah-tengah itu namanya juga kacang ini ya, kacang godok itu saya seneng banget. Entah kenapa itu seneng lah kalau sama kacang godok gitu. Saya nikmatin satu persatu sambil ngobrol begitu kan sama teman saya. Suatu ketika, satu titik itu ada satu kacang saya buka. Kemudian saya makan. Kok baunya kok agak familiar ya ini ya. Kemudian saya lihat di situ kacang yang sudah saya buka tadi. Aduh bro, ini sih agak parah ini ya. Jadi itu ada, maaf ini ada kotoran ayamnya yang ada di kacang itu. Seketika itu juga saya lupa sudah saya telan atau belum itu kacangnya ya. Saya bilang, saya jawil teman saya itu berhenti, berhenti bro. Ke sambil kacang masih di dalam, gitu ya. Ayo kita beli minuman ya. Udah, saya beli aqua gede ya. Saya masukkan semuanya airnya sebanyak-banyaknya, saya bergumur, saya muntahkan sebisa mungkin. Di saat itulah di tebing dari semua itu saya jadi kepikiran. Awalnya beli untuk kasihan kepada mbah-mbah tadi. Di saat seperti itu, apakah suara hati Anda akan berubah atau Anda makin mengumpat atau bagaimana? Saya bimbang di situ ya, saya harus bagaimana. Dan bagaimana hasil akhirnya di tebing itu rahasia ya, rahasia. Itu emang ujian kelas dunia. Hati pengen beli karena kasihan, ternyata ada sesuatu yang lain yang membuat kita sangat lazim untuk menunjukkan cacian dan manik-makian. Oke, itu intermezzo dulu ya. Lah panjang banget intermezzonya. Lagian belajar untuk bercerita dengan efektif dan efisien. Anyway, kali ini saya mau cerita sedikit tentang pentingnya audio. Jadi saya merasa terhormat ada teman yang dari Jakarta. Beliaunya tanya tentang, bro untuk mic itu pakai yang gimana ya gitu. Oke. Jadi saya sebelum bahas itu semua, saya setuju dengan Anda bro, bahwa memperhatikan audio ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Terlihat sederhana ya, tapi dari browsing-browsing yang saya tahu gitu kan selama saya jalan membuat konten itu, jadi ada rule begini, video jelek kalau punya audio bagus masih dilihat, tapi kalau video bagus nggak ada audionya ya sudah, itu ada kemungkinan untuk bisa tidak dilihat. Lebih-lebih lagi video jelek, audio yang jelek sudah skip kan gitu. Makanya memperhatikan audio. Kalau Anda misalkan ada pilihan beli mixer dulu, mic dulu atau belain kamera SLR ya sudah disesuaikan budgetnya aja. Mending kita maksimalkan audionya dulu, baru nanti kameranya menyesuaikan. Jadi audio mengambil porsi paling penting dalam perkembangan dalam membuat kita membuat video. Sama juga teman saya yang juga lawyer, saya pernah cerita, Anda pernah di sini ya, saya taruh linknya ya. Tentang 5 akun Instagram yang layak Anda ikuti. Jadi teman saya ini punya kesukaan, hobi untuk bernyanyi, menggitar dan bernyanyi. Tapi sayangnya masih pakai audio bawaan handphone, jadi kurang maksimal. Maka saya anjurkan nantilah kalau saya sowan ke Pasuruan, saya bawakan splitter sama mic ya. Kalau Anda misalkan datang ke Surabaya gitu, teman saya ini monggo nanti ditagih mic-nya ke saya siap fasilitasi. Jadi begitu pentingnya mic ya. Pun juga begini, itu juga tergantung situasi dan kondisi.
Saya cut sampai di sini dulu. Saya mau ambil barang tertentu ya, yang semuanya itu jadi Amsyong, Amsyong Jaya. Oke, balik lagi. Di depan Anda ini adalah GoPro dan tidak saya pakai sampai sekarang. Saya mau jual. Kenapa? Karena alasannya simpel sekali. Karena saya tidak banyak beraktivitas menggunakan GoPro. Saya bukan tipe vlogger yang lari ke sana kemari gitu, ataupun misalkan liputan outdoor tentang bangunan. Sudah selesai. Saya nggak pakai GoPro. Sempat saya juga pakai, bawaannya itu adalah kalau pakai GoPro mau bikin audio bagus pakai dongle. Saya beli dongle harga Surabaya itu 700.000 waktu itu dan nggak kepake sampai sekarang. Oke. Saya juga pakai mic ini juga nggak kepake sampai sekarang. Amsyong bukan? Saya juga sempat kayaknya ini kalau pakai lavalier kelas dunia ini kan masuk ini. Saya nggak pakai juga sampai sekarang. Bahkan saya sekarang itu pakainya, saya lupakan itu semua. GoPro, SLR, saya lupakan itu semua. Sampai beli mic begini ya, mungkin ada manfaatnya kalau bikin podcast, siapa tahu. Ada mic juga elektret seperti ini, saya juga beli Amsyong ya. Sekarang saya lebih produktif hanya memakai HP saja. Biasanya saya colokin sama splitter dan mic yang harga 19 ribuan, mic splitternya mungkin 15 ribuan, jadi 50 ribu sudah bisa ngonten ya. Ya tergantung HP-nya juga sih. Jadi HP-nya ini HP kentang kok, nggak bukan HP Apple atau apa gitu, HP kentang banget ya, Vivo V20. Saya beli karena alasannya itu kameranya bagus, sesimpel itu. Jadi sekarang saya hanya pakai satu, ini ada handycam depan saya ini. Itu sudah lebih dari cukup. Mic dinamik, mic dinamik ini juga apa ya, saya pakai karena memang itu recommended dan saya buktikan sendiri ini cocok untuk monolog. Saya pakai mixer yang sudah saya beli sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saya rekam di laptop, saya edit di laptop. So intinya begini, bahwa kita itu memang, saya sendiri pribadi itu harus benar-benar menyesuaikan. Sebenarnya itu nggak saya pakai karena jenis konten saya bukan orang outdoor, bukan kayak misalkan saya show di lapangan atau meliput sesuatu di lapangan, bukan seperti itu. Karena saya pada akhirnya kalau di lapangan saya hanya bikin postingan pendek untuk status saya di Instagram, ya status Instagram, status di WA, atau misalkan saya juga bikin video pendek 1 menitan di Instagram gitu, saya pakai HP. Tapi kalau untuk yang video durasi panjang, keringetan bro, saya pakai yang seperti ini, di indoor seperti ini, bercerita begitu kan. Kalau outdoor hanya pakai HP saja. Jadi mau dipakai nggak dipakai, mau seperti apa itu tentang video dan audionya, maksud saya tergantung jenis konten yang sampean bikin. Kalau Anda misalkan senengnya outdoor, liputan outdoor di luar atau podcast di luar begitu ya, ya silahkan Anda sesuaikan saja mana-mana yang dibutuhkan kan begitu. Saya dulu juga pernah sampai hampir gila juga, saya beli gimbal ya. Jadi saya gimbal itu saya padukan dengan handphone. Waktu itu Samsung Galaxy S9, Note 9, Note 10, Note 8 waktu itu saya pakai ya. Saya sempat beli itu juga gimbal itu, dan akhirnya nggak kepake bro. Kan gila, karena memang saya bukan tipe outdoor. Dari situ saya belajar, apapun device Anda kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan yang pasti sesuaikan dengan jenis konten. Sesuaikan dengan jenis konten yang sampean bikin, yang sampean sukai. Kalau kontennya indoor seperti ini, ya ngapain gitu saya bikin audio pakai GoPro kan? Enggak lah, saya pakai begini saja. Saya suka juga nyocot begini pakai mic begini kan. Ya saya suka aja daripada misalkan ya kan. Jadi ya who knows gitu ya. Jadi tergantung dari jenis konten yang sampean bikin. Oke, gitu saja sharing pada kali ini. Saya kira layak sekali untuk dikasih judul device Anda menyesuaikan jenis konten sampean. Oke, gitu. Itu judul hari ini. Tapi saya selingin iklan ya. Saya ngomongin iklan juga ya harap maklum karena memang ini toko bangunan online. Ada sedikit cerita, 2-3 hari ini saya ke Mojoklangru untuk mengerjakan reparasi ataupun pugar rumah ya. Saya mengerjakan las-lasannya di situ. Kemudian saya juga bikin kanopinya. Saya juga yang paling saya suka itu adalah
Yang punya rumah minta supaya ini tidak bocor lagi Mas, gimana? Ya sesuai dengan apa yang saya tawarkan, yaitu aditif cat talas, micin cat talas. Pak, sudah Pak. Ini kasusnya saya suka banget. Wah, kayak lawyer aja. Saya suka banget. Jadi ini Pak, sudah beli 10 pak cat talas ya, atau 5 pak lah ya, saya bilang 5 dulu. Campurin nih jadi kenacian untuk yang dek atas itu, campur jadi campur lepoan untuk yang di bawah. Sudah. Nanti langsung dicoba Pak. Sudah, saya bilang gitu saja. So, itu saja. Iklan dulu ya. Jadi itu yang saya jual. Kalau Anda tertarik untuk mengatasi bocor-bocoran di rumah Anda, pastikan produk saya Anda dengar ini adalah aditif. Jadi dia sudah mencegah air sejak di acian, bukan coating di luar semen. Anda bisa buktikan, dan itu saya jamin bangunan Anda, dinding Anda, dek Anda anti bocor. Gitu saja. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan bye bye.